selamat datang di acara podcast kelompok 2 dari 10 IPS 1. Sebelum memulai podcast hari ini, marilah kita awali dengan mengucap puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya kita dapat bertemu di podcast hari ini. Untuk menyimak informasi penting mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, untuk melaksanakan kegiatan ini akan diisi oleh pembawa acara kita, yaitu Nur Khairunisa Ramadhani dan narasumber kita Failah Husnia di podcast hari ini. Saya Nur Khairunisa Ramadhani selaku pewawancara dan saya Failah Husnia sebagai narasumber. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertanyaan pertama yang ingin saya pertanyakan adalah apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awalun. Jadi as-sabiqunal awalun adalah golongan orang yang pertama kali menemukan agama Islam atau bisa disebut pembeluk Islam pertama. Lalu, mengapa Zaid bin Sabit ditunjuk untuk menjadi pemimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran? Karena Zaid bin Sabit adalah sosok pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja pasukan yang diberi tugas oleh Abu Bakar dan sebutkan dari mana saja ia dikirim. Yang pertama yaitu ada Abu Ubaidah ibnu Jarrah, sahabat yang dijuluki Amin Hazihi al-Ummah, atau orang yang terpercaya dari umat Islam, dikirim ke Hims dan Humah. Yang kedua yaitu Yazid bin Abu Sufyan, dikirim dari Damaskus. Yang ketiga yaitu Syurahbil ibnu Hasan, dikirim dari Yordania. Yang terakhir yaitu Ikrimah ibnu Abu Jahal. Lalu, apa alasan umat Islam keluar dari agama Islam pada zaman kepemimpinan Abu Bakar? Karena mereka beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Lalu pertanyaan selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah apa hal yang dilakukan Abu Bakar dalam kepemimpinannya? Abu Bakar dalam kepemimpinannya tidak lain adalah ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat Muslim yang bersatu. Selanjutnya, apa tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan di Madinah? Rasulullah mengumpulkan pasukannya bukan untuk memerangi orang-orang kafir, tetapi hanya untuk menakut-nakuti mereka dan memberikan peringatan kepada mereka. Lalu, strategi apa yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW untuk memasuki kota Mekah? Rasulullah SAW memasuk, "Ya Allah, mulaikanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Ya Allah, mulaikanlah Islam dengan orang yang paling kau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab." Lalu, apa strategi yang dilakukan Umar bin Khattab untuk kepemimpinannya? Ada 3, yaitu mengatur administrasi negara, yang kedua mengeluarkan undang-undang, dan yang terakhir membentuk departemen. Lalu pertanyaan terakhir adalah berapakah strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib? Ada 2. Yang pertama, memecat kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Lalu yang terakhir, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Wah, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya pertanyakan dari kemarin-kemarin. Sekian podcast hari ini, saya Haidam Apriliani Salma selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.